identitas Melayu Jambinya ini yang belum kita benar-benar. Ada. Sebenarnya adanya ada, cuman bener belum bisa. Oke, kita ngelanjut lagi. Siap. Bang Adit, tadi kita ada azan dulu ya Bang ya. Nah Bang Adit, tadi Bang Adit juga bilang bahwa ternyata alat ini sendiri itu justru punah di daerah asalnya. Kan kalau misalnya alat musik lain justru di daerah asal tetap ada dan di daerah lain juga dia berkembang. Benar. Tapi di beberapa daerah menemukan memang alat musik yang bentuk-bentuknya itu sama seperti ini, tapi permainannya itu Bang ada yang digesek gitu Bang. Itu beda juga atau dari gitu ya. atau dari memang pola yang sama? Oh, sebenarnya kalau dia genetiknya, kita bicara genetiknya alat musik tadi beda sih. Beda ya Bang? Beda. Kalau yang jenis-jenis gesek itu dia nenek moyang atau ininya tuh ke rubab, namanya rubab dari daerah-daerah Afghanistan gitu. Rubab namanya. Akhirnya di daerah Indonesia pun sebutnya rebab. Oh itu Tapi gendang rebab. Betul Itu di gendang rebab Padang ada kan? tuh ya. Nah, rebab pasisia gitu kan. Iya. Rebab Jawa ada juga tuh. Cuman kalau yang sifatnya biola yang kayak gesek tapi di gini, bukan di seperti di depan Iya, gini di juga tengah, mainkan di bahu gitu. Iya. Itu emang dari Eropa penyebarannya. Yang kita sebut viol di kampung-kampung. Iya, Viol gitu itu dari Eropa pengaruhnya. Bukan lagi dari Timur Tengah. Ada juga yang gesek lainnya misalnya tehyan dari Cina. Jadi mempunyai apa namanya, nenek moyang yang berbeda sebenarnya dengan gambus tadi. Sama-sama instrumen bersenar, berdawai, tapi dengan cara mainnya beda. Cara main dipetik dan digesek itu tetap punya ini beda sih jalurnya. Cuman kalau gambus ini, ya itu tadi saya bilang uniknya karena apa namanya punah, bisa dikatakan punah. Itu saya lihat sempat artikelnya di apa ya, terbitannya UNESCO kalau nggak salah. Memang dikatakan punah Di situ. daerah Yaman apa ya Yaman tadi, sendiri Yaman tadi kan punah. aslinya. Ada sih satu, tinggal pembuatnya, istilah pembuat tuh luthier. Luthier itu pembuat lut gitu, itu pembuat alat musik petik itu sebutannya luthiernya tuh tinggal satu orang gitu tuh. Tahun 2000-an itu sudah tinggal satu orang gitu. Satu orang. Sementara kok kita lihat di Indonesia dan di Malaysia, daerah serumpun Melayu, itu ratusan orang yang bisa bikin Yang bisa buat gambus, ini? yang bisa bikin gambus, Gambus. ya. Oh. Buat out ini sendiri juga. Buat oat juga, cuman enggak sebanyak yang bisa bikin gambus ya. Cuman buat oat ini baru berkembang 10 tahun belakangan karena adanya apa namanya internet. Teknologi yang udah Ya, ini jadi ya. orang-orang yang upload tutorial bikin oat ini tuh di Indonesia sekarang semakin bagus buatan oatnya juga sudah. Dulu Kualitasnya. Bang Adit inden ya pesannya. Ya, kalau gambus pertama saya, oat pertama ada saya sendiri sudah Bang, kacau jangan kan. keliru Bang. Ya oat pertama saya waktu dulu belinya itu produksi lokal, produksi Sumenep, daerah Madura. Beda nggak Bang hasilnya? Kalau itu sudah bagus, saya sudah lumayan bagus, bagus. Sudah itu ada lagi yang ini saya beli ini waktu itu inden, dia saya pesan di eBay waktu itu, apa namanya, marketplace. Zaman tahun berapa ya? Tahun 2006. Sekarang ya. 16 kalau salah. Itu tahun 2014-an saya belinya. Tahun 2014-an itu di eBay. Ya, Langsung dari daerah Dari Turki. Dari Turki ya? Iya nih. Oh, gitu. Waktu itu. Tapi sekarang ada yang di Indonesia hasilnya kualitasnya sudah internasional mendekati, juga? sudah mendekati ya. Itu dari mana Bang? Pengrajinnya dari mana? Sekarang banyak di daerah Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jakarta, Bekasi gitu-gitu. Sudah banyak yang bikinnya bagus-bagus. Di Jambi juga saya pernah menemukan ini, tulisannya di dalam sininya nih ada tulisannya tuh. Siapa ya? Pokoknya pakai bahasa Arab Melayu. Siapa, Abdul apa namanya, nanti saya apakan. Dia itu ditulis tangan sama dia. Jadi beliau sudah punya apa kesadaran apa ya? Membuat mark gitu ya.
membuat merek gitu. Tapi walaupun tulisan tangan, jadi membuat bahwasanya ini produksi dia gitu. Kabarnya pembuatnya masih hidup juga sekarang di Arab Melayu. Di Arab Melayu, di Tanjung Johor. Tanjung Johor Jambi. Tapi tulisan pakai Arab Melayu. Tahunnya tahun ini, tahun pakai Arab Melayu dibuatnya. Wah, asik deh. Asik ya, ada tuh. Wah, cuman waktu itu saya nemunya sudah nggak ada ini ya, sudah rusak sama sekali. Tahun 80-an enggak salah produksi itu. Tahun 80-an. Iya, tapi orangnya sempat nyari juga nggak Bang ke Tanjung Johor? Sudah sempat katanya masih ada beliau, cuman belum berkesempatan ke sana, maksudnya bertemu langsung sama bapak itu. Karena beliau juga sibuk pas kebetulan jadwalnya waktu saya mau ke sana, beliau sedang tidak ada, berkali-kali itu. Itu udah tua juga emang ya? Mungkin sudah tua ya, saya nggak tahu gambarannya ini apa orang. Tapi Bang, musik ini sendiri ya, seni sih, itu kan baliknya lagi adalah ke feeling dari pemain ya Bang. Iya, benar Mbak. Yang Bang Adit bilang tadi, setiap orang bisa bermusik, setiap orang outputnya juga akan beda-beda. Betul. Dikatakan sebagai seorang pemusik yang baik, itu yang gimana Bang? Wah, pemusik yang baik ini. Baik ya, tanda kutipnya baik ya. Ini agak berat juga nih. Sebenarnya yang kalau musik ini sudah pasti berhubungan sama auditori, telinga ya, telinga gitu. Suara itu tentunya yang baik itu yang mengenal nada dengan dengan benar gitu. Istilahnya dia tidak cacat nada, dia bisa memainkan tangga nada dengan benar, tidak fals gitu. Itu modal utamanya, Ketika itu dia sudah mempelajari teknis dengan baik, dia sering berkesenian dengan atau berekspresi dengan alat musik tadi, pengalaman tentunya lagi balik lagi attitude-nya. Kalau pemusik yang baik ya, orang yang mengenal nada yang baik, berattitude baik juga. Kalau menurut saya seperti itu. Tergambar ke karakter juga ya Bang? Semacam itu. Oke, jadi memang hasil karya itu sama sih Bang, kayak ngebonsai kata orang tuh ya. Ngebonsai kan juga punya ada filosofis karakternya juga ya. Bermusik juga gitu ya Bang? Iya, pasti sih. Semua semua cabang kehidupan saya pikir sama. Semua memiliki harus sesuatu yang berkarakter akan terlihat berbeda dengan yang hanya pengikut ya, follower gitu ya. Menurut saya seperti itu. Orang yang memilih suatu jalur, dia tanggung jawab dengan pilihannya. Dia bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan dia konsisten. Saya rasa itu akan memunculkan karakter seperti itu. Bang Adit sendiri punya keyakinan nggak sih kalau musik di Jambi itu bisa maju? Oh, sangat yakin. Bisa ya. Asalkan setiap seniman bekerja sama. Ya. Bisa jadi sekarang belum bekerja sama. Bekerja sama, ya kalau bekerja samanya mungkin yang saya lihat bekerja sama ketika ada job atau ada pementasan atau ada suatu project, itu berbeda dengan ketika kita bekerja sama dulu baru membuat project gitu. Bekerja sama dulu, memang menyatukan visi baru membuat gitu. Bukan ada projectnya dulu baru bekerja sama. Itu kan terkondisikan beda. Gitu kan, terkondisikan gitu. Oke. Apa yang harus dibenahi nih Bang? Kira-kira untuk kemajuan bersama? Untuk kemajuan bersama, kalau menurut saya sih dari kerjasamanya tadi satu, habis itu seniman ini juga atau pemusik atau pekerja seni atau apalah namanya yang berkecimpung di dunia ini butuh juga support dari pemerintah ya. Itu sudah pasti. Nah, jadi satu, kerjasama tadi antara seniman dan seniman tadi, juga kerjasama antara seniman, pelaku seni, dan pemerintah selaku orang-orang yang pemangku kepentingan, yang punya kuasa gitu loh, yang punya akses misalnya ya untuk membuat event-event besar terkait perizinan dan segala macam. Itu ya kita
bukan harus pemerintah itu menggelontorkan dana, tidak harus semacam itu. Bantuan itu bisa macam-macam gitu. Tapi dengan kemudahan birokrasi, dengan fleksibilitas ketika kita memakai ruang-ruang publik atau segala macam, itu sudah sangat mendukung menurut saya gitu. Ya, tidak perlu sinerginya ya Bang ya. Iya, sinerginya. Tapi bantuan modal juga sangat penting ya. Juga ya. Atau pemerintah juga menciptakan ruang-ruang itu juga sangat penting. Tapi seniman juga tidak boleh tergantung dengan itu kalau menurut saya. Kalau di Jawa itu tadi yang saya pernah berkesenian di sana, bukan mengagungkan sana juga enggak sama sekali. Kita juga punya kebaikan ya itu ya. Tapi bagusnya masyarakat sana, mereka seniman-senimannya tidak melulu harus tergantung itu. Mereka tanpa ada bantuan apa-apa, mereka bisa swadaya bikin misalnya tahu-tahu ngumpul gini bikin event yang lumayan besar gitu. Nah, karena masyarakat seni ini punya masyarakatnya sendiri gitu. Masyarakat seni ini akan ketika sudah bersatu itu sama-sama saling mendukung, itu suatu acara gawai-gawai kesenian itu bisa jadi besar. Nggak perlu dana yang besar, nggak perlu sesuatu yang wah. Kalau kita nih mindset kita di sini masih sesuatu tuh harus wah, harus pakai rigging tampilnya, harus pakai sound yang minta ampun cuman sound yang kuat betul semacam itu. Cuman kalau di sana tuh dengan ketidakadaan, dengan sesuatu kesederhanaan gitu, biasa-biasa aja itu bisa jalan. Nah, seperti itu sih. Bang Adit juga pernah kemarin juga ada sempat ngobrol, ternyata Jambi itu punya potensi juga sumber daya alamnya yang Bang Adit pernah lihat di Kerinci ya katanya. Untuk pembuatan oud ya, kayunya. Oh iya ya, bahan baku ya gitu ya. Menurut saya mungkin Jambi ini kan daerah tropis yang katanya hutannya paling kaya ya. Saya pikir mungkin karena saya belum terlalu banyak tahu jenis-jenis kayu. Soalnya kayu ini macam-macam kegunaannya. Ada kayu produksi, ada yang fungsinya untuk alat musik. Ada yang untuk bangunan, ada yang segala macam. Itu macam-macam. Nah, mungkin di Jambi ini saya rasa karena belum tergali, banyak sekali mungkin jenis kayu-kayu. Kayak misalnya saya pernah lihat ya, yang di Kerinci itu saya pernah lihat tongkat itu dari kayak kayunya namanya kayu pacat kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Itu bahannya itu liat dan keras. Hampir sama agak coraknya tuh untuk ini ya. Mungkin kalau semacam pembuatan ini atau ini namanya fingerboard ini, papan jari ini butuh kayu yang dengan karakter seperti itu. Mungkin ya. Mungkin bisa jadi bagus kalau pakai kayu-kayu semacam itu, kayu Indonesia lokal gitu ya. Kaya ya, karena ini dari kayu Indonesia nih. Oh, itu juga Indonesia, Bang? Walaupun ini produk luar negeri. Iya kan, Abang belinya di Turki. Ya, betul. Tapi dari Indonesia kayunya. Ini kayunya ebony. Iya. Oh. Ya, kayu hitam dari daerah Sulawesi gitu. Berarti kayunya diekspor sana ya? Iya. Rata-rata gitar-gitar yang bagus berkualitas, atau instrumen-instrumen dawai lain biasanya pakai kayu ebony untuk salah satu bagiannya gitu. Oke, jadi dari Indonesia kembali ke Indonesia. Ya, semacam itu. Perantaranya aja Bang, dari Indonesia dia kembali ke Indonesia. Lagi, ya. Bang Adit, apa sih harapan besar Bang Adit sendiri untuk pencapaian yang memang urgent untuk kemajuan bermusik di Jambi? Ya kita harus segeralah menyadari pentingnya kita tuh punya ikon yang harus dikembangkan atau dimajukan satu misalnya atau beberapa yang kita sepakati beberapa itu. Jadi kita punya identitas itu. Jadi identitas kejambiannya inilah. Identitas Melayu Jambinya ini yang belum kita benar-benar ada. Sebenarnya adanya ada, cuman belum bisa ditangkap, belum bisa. Kalau sesuatu tuh kalau catching tuh apa ya? Sekali lihat sangat menarik perhatian gitu ya.
Nah, jadi belum sekali lihat orang tuh lihat oh itu Jambi gitu. Nah, di mata yang bukan orang Jambi. Iya, Nah, gitu. Jadi identitas kejambian itu belum terangkat sih kalau menurut saya di musik Jambi di ini ya. Jadi orang luar kalau mendengar suatu musik ini belum bisa, oh ini musik Jambi. Belum Oh ini ya Jambi Bang nih. Oh ini Minang, oh kok Minang udah jelas Sudah itu. Gitu. jelas. Oke. Oh ini Sunda, oh sudah jelas. Batak Identitas sudah jelas. bermusik. Ya, identitas apa namanya ya, karakteristik Karakteristik gitu ya. musik di Musik Jambi yang Jambi ini belum seperti apa itu? Nada-nadanya atau apanya atau alat musiknya kah? Kalau Riau sedang mengeksplor tuh gambus Riau tuh. Di mana-mana mereka pakai gambus Riau Gambus misalnya Riau. gitu. Atau Oke. Kalimantan pakai sape itu, atau yang ada yang bilangnya sampe itu alat musik petik kali khas Kalimantan. Mana-mana pakai itu gitu kan. Suling Batak, semua orang sudah itu, atau Talempong Minang semua sudah mengenal itu ya milik daerah itu gitu. Oke. Mungkin di daerah di Jambi di bidang lain misalnya di tekstil mungkin orang sudah mengenal batik Jambi. Ya. Cuman itu tadi kalau di musik kayaknya orang belum terlalu gitu. Belum mengenal. Belum. Oke. Mungkin dari Bang Adit nantinya yang akan Allahu alam ya, ikut mungkin gitu, mudah-mudahan ya, membantu kan menciptakan karya ya. dan mengenalkan itu. Next project ada karya yang mau dibuat Bang? Oke, kita yang terdekat besok ini ada acara amal ini besok hari Minggu ini di GOR di Gedung Judo. Ya. Ya. Nah, Oke. kalau mau hadir ya boleh gitu. Apa namanya ya itu cuman sekedar bentuk kepedulian kita beberapa kali juga ngisi acara amal kayak misalnya penggalangan dana waktu gempa kabut asap kabut asap di mana Kumpe kita ya kemarin ya Kumpe dan sekitarnya itu kan parah tahun berapa tuh ya 2000 berapa akhir kemarin 20 ya? 19 sebelum akhir. Covid. Iya akhir ya itu kita sempat galang dana itu sudah itu yang musibah di luar Sumatera juga kita sempat intinya solidaritas juga ya kita juga benar itu ibadah berkesenian ya benar ya Bang ibadah berkesenian kan benar berkesenian ya, kalau menurut saya ada yang orang yang bilang bahwasanya apa sih main musik itu bid'ah tidak ada dalam ini gitu. Nah, kalau menurut saya justru dalam beragama itu ya kalau saya ya yang baru mulai belajar itu ya kalau bisa ya kita niatkan dari di mana kita niatkannya lah. Dari semua kan berawal dari niat kita. Kalau kita niatkan itu untuk ibadah, insya Allah untuk ibadah. Insya Allah dinilai pahalanya untuk ibadah. Kita berharap seperti itu kan. Cuman tadi mungkin yang juga yang saya sampaikan sesuatu yang seperti ini ya, seperti kesenian yang ada di Jambi ini. Kesenian yang ada di Jambi ini juga penting sekali membuat komunitas ini yang pengen saya tambahkan, komunitas kecil yang bisa mengakomodir ya para tempat kumpulnya para seniman gitu. Mungkin sudah banyak di seperti gitar komunitas gitar atau apa. Cuman yang seniman musik tradisional atau wadahnya yang selain pemerintah yang mengadakan. Nah, mungkin itu memang belum ada ya Bang ya? Kayaknya belum ada. Secara mandiri belum ada. Belum ada ya? Mungkin jadi tempat rembuk kumpul-kumpul aja gitulah. Bukan kayak yang formal, bukan formal atau yang dibuat oleh pemerintah ya. Gitu, bukan seperti itu. Mungkin paguyuban semacam itu. Kayak justru malah pemusik atau seniman-seniman Jawa yang ada di Jambi malah punya loh gitu. Oh, ya. Seniman dari Jambinya sendiri malah yang nggak ada. Itu yang kita kurang. Seniman reok paguyuban reok Ponorogo, benar. Kuda lumping ini itu mereka punya satu paguyuban. Punya semua ya. Ya, benar benar salah satu pemainnya kan? Ya, paguyuban. Nah, karena kecintaan sebenarnya itu. Yes. Cintaan. Jadi kecintaan itu tidak bisa bohong kalau orang di luar Jambi itu cinta sekali sama budayanya,
cinta sekali sampai dia ketika keluar daerah pun dia rindu berkesenian itu. Jadi akhirnya mereka bikin kelompok-kelompok dan mereka saling support. Nah, sementara kita di Jambi yang punya tanah ini sendiri gitu ya, malah nggak bikin serupa. Kalau ini bahasa kasarnya, bahasa lembutnya gitu. Mungkin lebih dari itu mereka malah justru ada yang gontok-gontokan, persaingan yang tidak sehat dan segala macam gitu. Belum saja. Mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan ada. Saya tambahkan tadi semacam itu. Baik, Bang Adit, thank you banget. Ya, sama-sama. Terima kasih banget Bang Adit udah mau berbagi bareng kita semua. Dan kita juga ada kenang-kenangan. Wah, iya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih, ini sudah diajak ke podcast berita berbincang tentang realita Bang. Next time mudah-mudahan ada kesempatan dan waktunya Bang. Amin, ya mudah-mudahan. Kita ngobrol-ngobrol bareng lagi siap, terkait geliat bermusik di Jambi. Ini ada sebuah kopi persembahan dari Kopi Paman yang paling mantap. Kopi Paman ini layak dicoba nih. Saya sebenarnya bukan pertama kali nyoba ini, sudah berkali-kali. Cuman kalau disupport terus tiap hari ya. Terima support ya. Bang Adit, terima kasih. Sukses untuk Kuju Sako, sukses juga untuk karya-karyanya ke depan dan mudah-mudahan juga di Jambi banyak lahir ya. Lahir bibit-bibit pemusik hebat ya Bang. Itu yang diharapkan dan kerjasama dari semua elemen. Itu yang terpenting. Baik, generasi hebat. Demikian episode kita kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.